Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan akademisi, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa, dan juga rekan-rekan dari kalangan pengajar atau guru, maupun para siswa, dan tidak ketinggalan mereka-mereka yang berkeinginan kuat untuk mempelajari ilmu tentang bagaimana berbicara di depan umum atau public speaking. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas salah satu topik atau tema yang sangat menarik dalam dunia public speaking, yaitu tentang triple V atau 3V dalam public speaking. Kita tentu tahu bahwa public speaking atau berbicara di depan umum merupakan suatu aktivitas yang tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Ini berkaitan dengan berbagai faktor, di mana untuk bisa tampil menjadi seorang public speaker yang baik dibutuhkan beberapa dasar-dasar yang harus dia kuasai juga dengan baik. Nah, salah satu dari penyebab bagaimana orang tidak semuanya bisa melakukan aktivitas berbicara di depan umum adalah beberapa kendala. Terutama adalah bagaimana meningkatkan sekaligus mengembangkan wawasan serta meningkatkan kepercayaan diri dari mereka yang akan tampil sebagai seorang public speaker. Nah, dalam dunia public speaking ada dikenal istilah yang sangat familiar, yaitu triple V atau 3V jika kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Adapun komponen dari 3V atau triple V itu, yang pertama adalah tentang V pertama, verbal, atau bahasa Indonesianya adalah lisan, di mana khusus untuk aspek verbal atau lisan ini ada baiknya jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, tentu kita harus bisa mengolah dan mengasah tentang bagaimana kita menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Oleh karenanya, penting menjadi yang sesuatu pertama jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, haruslah bisa atau mampu memilih rangkaian kata yang tepat, di mana dengan rangkaian kata yang tepat ini nantinya akan dapat mempengaruhi cara dari para audiens atau pendengar dalam rangka memahami berbagai informasi atau berbagai pesan yang ingin kita sampaikan ke hadapan audiens. Yang kedua, bahwa dalam komunikasi di depan umum, penting dalam hal verbal ini adalah untuk menggunakan rangkaian kata-kata atau rangkaian kalimat yang mudah dipahami sekaligus relevan dengan topik yang hendak dibahas. Yang ketiga, untuk aspek lisan ini adalah
usahakan untuk menghindari penggunaan kata-kata atau rangkaian kalimat yang terlalu teknis atau menggunakan berbagai jargon yang memang sulit untuk diterima oleh semua audiens kita. Dan berikutnya untuk aspek lisan ini adalah kita hendaknya memilih kata-kata yang relatif sederhana namun mampu membangun gambaran yang jelas dalam pikiran dari audiens atau pendengar kita. Itu tadi aspek V yang pertama, yaitu verbal atau lisan. Kemudian V yang kedua dalam triple V public speaking adalah vokal. Di mana untuk aspek vokal ini kita jika bisa mengendalikan suara dengan baik, maka itu akan dapat membuat pendengar kita atau audiens kita untuk lebih tertarik sekaligus bisa terhubung dengan materi yang kita sampaikan. Untuk aspek vokal ini, kita juga berupaya agar presentasi kita lebih hidup atau menarik, maka seyogyanya dalam aspek vokal ini kita menggunakan variasi dalam unsur intonasi, kemudian juga kecepatan sekaligus volume suara kita. Dan tidak ketinggalan, kita juga harus memberikan penekanan pada poin-poin yang kita anggap penting untuk dimengerti oleh pendengar atau audiens kita. Dan yang ketiga, untuk aspek vokal ini, kita haruslah terus berlatih dalam hal mengendalikan suara untuk menghindari suara-suara kita yang terdengar atau terlihat monoton dan membosankan bagi pendengar kita atau audiens kita. Itu adalah aspek V yang kedua, yaitu vokal. Kemudian aspek V berikutnya atau V yang ketiga, yaitu adalah visual. Jika kita ingin berhasil dalam menyampaikan berbagai informasi atau pesan ke pendengar atau audiens kita, maka untuk aspek visual ini seyogyanya kita menggunakan berbagai gambar, grafik, ataupun video yang relevan dengan topik yang akan membantu memperjelas pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada pendengar atau audiens kita. Yang kedua dalam aspek visual ini adalah kita seyogyanya juga menyusun atau membuat slide yang cukup sederhana saja, tetapi bisa menarik audiens kita dengan menggunakan font yang mudah dibaca dan tidak terlalu banyak
informasi yang disampaikan dalam satu slide. Dan untuk aspek visual ini yang juga perlu mendapatkan perhatian kita adalah upayakan kontak mata dengan pendengar atau audiens kita dengan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terlalu kaku untuk menambah dimensi sosial. Nah, untuk dimensi sosial ini akan jauh lebih menarik jika kita lengkapi dengan efek-efek atau tambahan-tambahan berupa tampilan-tampilan secara visual. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara melakukan public speaking dengan pendekatan triple V ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam upaya pendekatan triple V jika kita akan atau sedang melakukan aktivitas public speaking. Yang pertama adalah lakukan dengan terus berlatih secara teratur guna meningkatkan kemampuan vokal, kemampuan visual, serta juga kemampuan verbal kita. Yang kedua adalah kita senantiasa memperhatikan audiens kita dan jangan lupa untuk menyesuaikan gaya presentasi kita sesuai dengan kebutuhan dari pendengar atau audiens kita. Yang ketiga, kita senantiasa untuk menjaga keseimbangan antar triple V tadi, yaitu ada elemen verbal, elemen vokal, dan elemen visual secara berimbang. Jangan terlalu fokus pada salah satu dari elemen itu saja. Nah, dalam pendekatan triple V tadi tentu ada beberapa kelebihan maupun kekurangannya. Kita ulas dulu apa yang menjadi kelebihan pendekatan triple V dalam kegiatan public speaking. Kelebihan yang pertama dengan menggunakan triple V adalah kita akan dapat meningkatkan efektivitas sekaligus daya tarik presentasi yang sedang atau akan kita lakukan. Kelebihan kedua adalah dengan pendekatan triple V yang baik, maka akan membantu kita untuk menciptakan hubungan, terutama hubungan emosional antara kita dengan pendengar kita atau audiens kita. Dan kelebihan ketiga yaitu akan memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Itu tadi beberapa kelebihan jika dalam aktivitas kegiatan-kegiatan public speaking kita memperhatikan triple V tadi. Tentu di samping ada kelebihan juga ada yang namanya kekurangan dalam pendekatan triple V dalam aktivitas public speaking.
Kekurangan yang pertama adalah jika kita menggunakan prinsip triple V tadi, maka tentu akan membutuhkan latihan, dan latihan itu juga membutuhkan waktu untuk dapat menguasai ketiga elemen triple V ini dengan baik. Dan kekurangan yang kedua adalah bahwa harus disadari bahwa pendekatan triple V ini bukan jaminan keberhasilan kita dalam melakukan aktivitas public speaking. Namun dengan memanfaatkan dan mengaplikasikan triple V ini dalam aktivitas public speaking akan bisa menjadi panduan atau acuan guna meningkatkan kemampuan berbicara kita, terutama berbicara di depan umum atau publik. Selanjutnya, tentu kita juga ingin mengetahui tujuan apa yang ingin kita capai jika kita memanfaatkan atau mengaplikasikan triple V dalam aktivitas public speaking. Tujuan yang pertama adalah dalam rangka mengejawantahkan triple V ini dalam aktivitas public speaking adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita dalam berbagai situasi, baik situasi formal maupun situasi non-formal. Kemudian tujuan yang kedua adalah dalam rangka memperkuat penguasaan panggung dan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri kita saat berbicara di depan audiens atau publik. Dan tujuan ketiga dari pengejawantahan triple V ini dalam aktivitas public speaking adalah guna mempengaruhi dan juga sekaligus menginspirasi orang lain dengan cara yang lebih efektif. Itu tadi beberapa tujuan dari yang namanya pengejawantahan triple V dalam aktivitas public speaking. Nah, dari berbagai pemahaman tadi, yang paling umum terjadi menjadi hambatan bagi sebagian orang yang ingin tampil di muka publik atau umum adalah munculnya dengan tiba-tiba perasaan gugup. Ini tentu menjadi permasalahan tersendiri. Bagaimana cara mengatasi kegugupan saat kita berada di atas panggung? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi agar kegugupan yang mampir ke diri kita pada saat kita berada di atas panggung adalah yang pertama, kita bisa melakukan latihan secara teratur dan berkesinambungan untuk mengurangi kecemasan dan juga sekaligus untuk memperkuat kepercayaan diri kita. Cara yang kedua, kita bisa memvisualisasikan berbagai keberhasilan dan juga reaksi positif
dari para pendengar atau audiens kita. Yang ketiga adalah kita bisa mengatur nafas dengan baik dan kita bisa mengambil nafas dalam-dalam sebelum kita memulai berbicara di depan pendengar atau publik. Dan yang keempat, kita harus menanamkan dalam pikiran bahwa pendengar atau audiens yang ada di depan kita, mereka juga manusia juga, dan kemungkinan besar mereka juga banyak yang mengalami kegugupan saat berbicara di depan umum. Demikian pembahasan singkat kita tentang prinsip-prinsip triple V dalam aktivitas public speaking. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini akan membawa manfaat yang besar bagi kita, dan kita akan lanjutkan dengan berbagai topik yang tidak kalah menariknya di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.